Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi mata pelajaran fikih. Kalau video pertemuan sebelumnya itu membahas masalah fikih dan perkembangannya. Kemudian pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai ibadah dan karakteristiknya. Ini masih di bagian bab 1 buku fikih kelas 10 Madrasah Aliyah, tingkat Madrasah Aliyah. Oke, kalau yang punya buku bisa buka buku mulai halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah dan karakteristiknya. Nah, ibadah dan karakteristiknya. Nih, yang akan kita bahas pertama nanti pengertian ibadah, dasar hukum tentang ibadah dalam Islam, macam-macam ibadah, prinsip-prinsip ibadah, tujuan ibadah, dan keterkaitan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini peta konsepnya. Pengertian ibadah. Nah, ini dia. Pengertian ibadah. Secara bahasa ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Yang pertama taat, kemudian yang kedua tunduk, ketiga hina, dan keempat pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kita kepada Allah. Secara pengertian secara sangat luas, dalam pengertian yang luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Tuh, pengertian ibadah. Masuk bagian kedua, dasar tentang ibadah dalam Islam. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'budun, mengabdi kepadamu. Mengabdi, meminta kepadaku, kata Allah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Berarti kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau yang tidak beribadah berarti dia membangkang, keluar dari fitrahnya diciptakan tadi, perjanjiannya diciptakan oleh Allah. Maka kita memang harus selalu beribadah. Kemudian dasar hukum yang kedua, Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia. Ya ayuhan nas, hai semua manusia. Jadi semua manusia ini yang dipanggil, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu la'allakum tattaqun. Jadi agar kita bertakwa. Apa pula itu takwa? Takwa itu mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Nih, 2 dalil mengenai ibadah dalam Islam. Macam-macam ibadah. Banyak macam-macam ibadah ini. Ada secara umum, ada secara dari segi pelaksanaannya berbeda, macam-macam ibadah. Dari segi kepentingannya juga berbeda macam-macamnya. Dan dari segi bentuknya beda macam-macamnya. Kita bahas satu-satu. Ibadah secara umum. Jadi ada 2, ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh. Di buku halaman 18 bisa dicek. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang khusus berbentuk praktik dan perbuatan yang menghubungkan antara Allah dan hambanya melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu ibadah mahdoh. Jelas itu tuh. Udah ditentukan dan diatur, dicontoh oleh Rasulullah. Apa contohnya? Salat. Itu jangan kita menambah-nambah. Misalnya salat subuh 2 rakaat, kita tambah jadi 3 rakaat, berharap lebih mendapat pahala. Udah bisa. Itu termasuk ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurang-kurang. Jadi sudah ditentukan. Apalagi udah sholat, puasa, sudah ditentukan. Haji, Pak, ngapa pula haji itu di Mekah? Ngapa tidak haji itu di Jakarta aja?
Nah, itu tidak bisa, itu sudah ditentukan. Tidak bisa diganggu-gugat. Nah, itu termasuk dalam ibadah mahdoh. Ada yang kedua, ibadah ghairul mahdoh. Ibadah ghairul mahdoh yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Jadi ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail. Sedekah, ngasih makan, menyelamatkan hewan, misalnya ada kucing lagi terjepit, kita tolong, itu salah satu bentuk ibadah. Hubungan kita dengan makhluk sekitar kita. Menyiram tanaman, itu salah satu bentuk ibadah. Kita menyegarkan tanaman dengan menyiramnya, atau memberi minum makanan, tumbuhan. Itu salah satu bentuk ibadah. Yang penting setiap kita melakukannya, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pergi ke sekolah, itu bentuk ibadah. Jadi gak heran ada dalil tadi itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Nah, itu. Jadi memang kita diciptakan itu untuk menyembah Allah. Salah satu dengan ibadah. Kita pergi ke sekolah, kamu pergi ke sekolah, misalnya kamu belajar, itu adalah bentuk ibadah bagian kedua ini, ghairul mahdoh. Kemudian next kita lanjut ke macam-macam ibadah dari segi pelaksanaannya. Nah, dari segi pelaksanaannya ada 3. Pertama, ibadah jasmani dan rohani. Ibadah jasmani dan rohani itu jasmaninya melakukan ibadah sekaligus rohaninya juga. Jadi perpaduan antara jasmani dan rohani. Misalnya apa? Solat. Jasmani kita bergerak, ruku, sujud, duduk. Nah, itu kan bergerak jasmani kita. Rohani kita juga. Kita baca doa di situ, ada niatnya, baca Al-Fatihah, maka perpaduan dua yaitu ibadah jasmani dan rohani. Kemudian ada juga ibadah rohani dan ma'aliyah. Ma'aliyah itu harta, mal. Perpaduan antara dua ini yaitu ibadah harta seperti zakat. Nah, zakat tuh harus ada harta dulu baru bisa berzakat. Zakat fitrah itu tuh harta yang kita keluarkan, yang kita korbankan kan itu beras. Korbanlah kita beras kita kasih dengan orang yang membutuhkan zakat, orang yang berhak menerima zakat. Zakat harta itu pun juga yang dikeluarkan uang kita. Jadi memang yang dikorbankan itu titik beratnya itu harta dan rohani kita. Ada niatnya di situ. Jadi yang titik beratnya jasmani, tubuh dengan rohani. Yang kedua yang titik beratnya itu harta dengan rohani. Kemudian yang ketiganya jasmani bergerak, rohani bergerak, harta kita pun juga dititik beratkan. Jadi 3. Apa contohnya? Yaitu ibadah haji. Ibadah haji ini daftar haji pakai uang 25 juta. Itu tuh baru daftarnya aja itu. Berangkat haji itu sekitar 33 sampai 35 juta. Ngeluari duit, mal kita, harta kita dititik beratkan. Jasmani, bergeraklah badan kita di situ. Tawaf, sa'i, wukuf. Kemudian rohani, ada doa-doanya di situ, ada niatnya di situ. Jadi ibadah yang ketiga ini dititik beratkan jasmani, rohani dan maliyah. Kemudian macam-macam ibadah dari segi kepentingan. Ada kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Kemudian macam-macam ibadah dari segi bentuknya. Nah, dari segi bentuknya ada ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Apa contohnya? Zikir, baca doa, baca Quran. Kemudian ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Apa contohnya? Menolong orang lain, mengurus jenazah. Kemudian yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Apa contohnya? Puasa, zakat, haji. Kemudian ibadah yang tata cara pelaksananya berbentuk menahan diri. Apa contohnya? Iktikaf di masjid, berdiam diri kita di masjid. Puasa. Nah, itu sudah dibentuk, sudah
pelaksananya berbentuk menahan diri. Dan yang terakhir, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Apa contohnya? Seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya. Dah melunaskanlah hutang kau tu ke ambo. Itu berarti menggugurkan haknya. Ibadah itu bentuk ibadah. Kita melunaskan hutang teman kita itu bentuk ibadah terhadap kita. Oke, prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Pertama, niat beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Surah Al-Fatihah itu. Niat kita hanya kepada Allah. Innama a'malu binniyat. Sungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Kemudian yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah. Nah, memang harus tulus ini kita ibadah tu. Hanya mengharapkan ridha Allah. Jangan ibadah itu mengharapkan pujian dari orang lain. Itu udah keliru itu. Dan yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi kita harus menjadikan Rasulullah itu teladan dan pembimbing kita dalam beribadah. Kemudian yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Sesungguhnya solat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi solat subuh ya kita kerjakan di subuh, jangan jam 9 pagi baru kerjakan solat subuh, tidak bisa. Jadi ibadah itu ada batas waktu, kadar waktunya. Solat maghrib, waktu maghrib jangan dikerjakan jam 10 malam, malah salah tuh. Jadi ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang telah dilampaui. 5. Keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah. Nah, itu yang kelima, prinsip dalam ibadah. Kemudian prinsip yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Solat terus. Nah, itu keliru juga itu. Hubungan baik kita kepada Allah bagus, tapi tidak pernah nolong tetangga. Tidak pernah, kalau ada tetangga kesusahan tidak pernah ditolong. Nah, itu bentuk tidak seimbang. Dia tuh hanya seimbang, dia hanya ibadah itu ibadah kepada Allah saja, tidak ada kesolehan sosialnya. Jadi ada kesolehan kepada Allah, ada kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu itulah kalau ada tetangga yang sakit kita jenguk, ada teman yang kesusahan kita tolongi. Itu salah satu bentuk ibadah. Ibadah terhadap sesama. Jadi ada dua kan. Ibadah kepada Allah sifatnya vertikal, dari bawah ke atas. Ibadah terhadap sesama sifatnya horizontal atau seimbang. Nah, jadi harus imbang tuh. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, jadi enggak boleh juga tuh sibuk dan nolongi tetangga tapi tidak pernah sholat. Nah, salah juga. Jadi harus imbang. Hubungan kepada Allah harus baik, hubungan kepada manusia juga harus baik. Kemudian prinsip ibadah yang ketujuh, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai dia meninggal dunia. Itu prinsip dalam beribadah. Tujuan ibadah. Ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan ridha Allah. Tujuan ibadah. Dan satu lagi, keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadikan titik sentral seluruh aktivitas manusia. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa menjadi nilai ibadah kalau kita niatkan itu kepada Allah. Bangun tidur baca doa, sudah ibadah. Masuk kamar mandi baca doa, sudah ibadah. Gosok gigi, niatkan untuk membersihkan diri, sudah ibadah. Berwuduk, sudah dapat ibadah, sudah pahala. Jadi enak jadi orang Islam itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya dapat pahala kalau kita bisa dengan niat itu. Pokoknya awali semua kegiatan kita dengan bismillah. Kalian belajar ini, kalian nonton YouTube ini ibadah ini. Niatkan itu hanya untuk Allah, mencari ridha Allah. Jangan lupa sebelum itu harus membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing.
maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Bernilai, kalian belajar bernilai untuk mendapatkan ilmu, dan juga bernilai untuk mendapatkan pahala dari Allah dan ridho rahmatnya dari Allah. Itu ya. Cukup materi dalam pertemuan kali ini. Itulah materi mengenai ibadah dan karakteristiknya. Semoga kalian dapat memahaminya. Bapak cukupkan pertemuan pada kali ini sampai sini. Apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.